warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Rana Empong Teti dari SMA Negeri 1 Cipendei, Kabupaten Bandung Barat. Pada kali ini saya ingin menyampaikan masalah terlambat masuk sekolah pada siswa kelas 12 semester 5. Masalah terlambat masuk sekolah. Tentu saja kita sering mendengar moto penyemangat untuk berprestasi yang sering disampaikan oleh guru atau tokoh pendidikan, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka ia akan berhasil. Moto tersebut memberi inspirasi dalam menggapai apa yang kita cita-citakan. Tapi hal tersebut tidak mudah bagi siswa yang kurang peka terhadap nasib dirinya, yang kurang menyadari betapa pentingnya dalam menjalani kehidupan, khususnya pembelajaran yang sangat membutuhkan kesungguhan dan disiplin. Hasil identifikasi yang didapat dari petugas piket bahwa siswa yang sering terlambat datanya sebagai berikut. Ini bagian siswa yang terlambat datang ke sekolah. Selain ada data, tentu saja pihak guru, mata pelajaran pada jam mapel, kemudian wali kelas, dan juga BP dan kesiswaan tidak tinggal diam untuk mengambil solusi bagaimana caranya supaya siswa tidak terlambat datang ke sekolah. Jika melihat bagan ini, bulan Juli berjumlah 33, Agustus 34, semakin bertambah, kemudian September alhamdulillah menurun. Karena ini ada kemungkinan menjelang mid semester, di mana motivasi siswa untuk belajar lebih semangat lagi. Kemudian bulan Oktober ada 25, November 14 menurun, kemudian Desember ada siswa yang masih terlambat ada 9. Ada kemungkinan ini karena menjelang atau saat-saat PAS. Melihat bagan di sini, tentu saja motivasi siswa atau dari siswa itu sendiri yang bisa merubah semuanya. Di samping motivasi apa yang telah disampaikan, yaitu guru mapel, kemudian wali kelas, guru BP, dan kesiswaan. Alasan siswa kelas 12 Seman 1 Cipendei terlambat, setelah saya sharing terhadap mereka bahwa mereka itu kebanyakan terlambat karena terlambat bangun. Kemudian jarak rumah ke sekolah lumayan jauh, tidak punya kendaraan pribadi, kemudian disuruh orang tua menghantarkan dulu keluarganya. Mungkin itu yang memacu keterlambatan siswa. Siswa yang terlambat yang dilaksanakan oleh SMA Negeri 1 Cipendei, tentu saja kebijakan yang diambil oleh sekolah adalah mengadakan tindakan disiplin untuk memperbaiki sistem maupun aturan ketika jam pelajaran telah dimulai. Kebijakan tersebut dilakukan secara terpadu dengan melibatkan semua pihak yang terkait, mulai dari siswa, guru di jam mata pelajaran pertama, guru BK, wali kelas, dan lain sebagainya. Tentu saja aturan yang telah diterapkan ini, pertama, dibuat dalam tata tertib sekolah. Yang kedua, guru piket mendata siswa yang terlambat. Yang ketiga, membuat kesepakatan kelas. Yang keempat, memberi teguran secara langsung pada siswa yang terlambat. Kelima, memberikan sanksi apabila sering terlambat masuk sekolah. Dan keenam, dilakukan sharing dengan orang tua
dan bagaimana cara mengatasinya. Sekarang kita bahas mengenai masalah siswa terlambat menurut ahli, bahwa keterlambatan siswa itu ada dua model. Yang pertama disengaja, yang kedua insidental. Nah, yang disengaja misalkan bahwa anak-anak itu sudah berangkat dari rumahnya sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, mereka itu tidak langsung masuk ke sekolah, tapi main game, atau dia malah bolos, tidak sampai ke sekolah. Alasannya ini tentu saja anak-anak yang malas belajar. Kemudian yang insidental, bahwa mereka itu sebenarnya itu sungguh-sungguh ingin sekolah, karena mereka belajarnya terlalu larut malam sehingga dia terlambat bangun, atau jarak rumah ke sekolah itu jauh. Tentu saja kalau di Cipondoy itu ya, siswa yang terlambat itu tidak ada alasan macet, paling ketika ada hujan sehingga mereka itu tidak bisa cepat-cepat sampai ke sekolah karena licinnya suatu jalan, karena jalannya misalkan belum bagus seperti jalan-jalan di kota-kota tentunya. Tindakan mengatasi siswa terlambat. Tentu saja perhatian orang tua siswa itu cukup dibutuhkan. Orang tua siswa juga harus memperhatikan kondisi jarak rumah dengan sekolah. Jika memang jauh, sebaiknya orang tua berusaha untuk mencarikan tempat kos atau tempat tinggal bagi anak. Apabila masih dalam pengawasan, maka sediakanlah alat transportasi, misalnya motor, untuk anak pergi pulang sekolah jika anak tersebut sudah cukup umur. Lebih baik lagi jika orang tua selalu mengantarkan anak ke sekolahnya. Itulah cara mengatasi supaya siswa tidak terlambat. Nah, sekarang kita perhatikan peran kantin sekolah. Selanjutnya, pihak sekolah juga bisa memperhatikan siswa yang suka membuat tingkah dengan duduk di kantin sekolah, namun sulit masuk kelas. Bagian kantin ini harus memperhatikan jam belajar. Apabila masih ada yang di kantin ketika jam belajar pertama sudah dimulai. Kemudian, kepedulian masyarakat sekitar. Kepedulian masyarakat sekitar juga memberikan dampak tersendiri bagi beberapa anak yang suka datang terlambat ke sekolah. Jika ada beberapa anak yang memilih untuk tinggal sendiri atau kos ketika mereka masih sekolah dan tidak ada pengawasan, maka masyarakat sekitar harus peduli dan mengingatkan. Nah, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan anak-anak kita semangat untuk belajar sebagai generasi penerus bangsa untuk membangun bangsa dan negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.